Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi antara Si Paham Bola dan Ruang Taktik yang didukung oleh Indosiar Sport. Di video kali ini kita akan bahas laga Indonesia versus Nepal yang berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan timnas. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Pencapaian yang impresif mengingat terakhir Indonesia turut serta dalam Piala Asia adalah tahun 2007 silam ketika menjadi salah satu tuan rumah. Sintayong mampu membawa Indonesia lolos dengan formasi 3 back yang diusung. Usai meraih kemenangan atas Kuwait dan kalah tipis dari Jordania, kini Indonesia sukses mencukur Nepal dengan 7 gol tanpa balas. Nah, penasaran dengan taktik timnas Indonesia pada pertandingan ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Indonesia tetap tampil dengan formasi 3-4-3. Sintayong hanya merubah satu pemain jika melihat line up lawan Jordania. Asnawi Mangkualam menggantikan Rahmat Irianto di posisi wingback kanan. Tipikal Asnawi yang lebih attacking sangat berkontribusi pada serangan Indonesia, apalagi melawan Nepal yang di atas kertas berada di bawah Indonesia. Menurunkan pemain-pemain yang bertipe menyerang akan menambah daya gedor timnas Indonesia. Formasi 3-4-3 tadi berubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Dua wingback Indonesia naik dan penyerang sayap masuk ke half space. Ini membuat ada 5 pemain Indonesia di lini depan yang bisa mengisi tiap koridor horizontal, membuat pertahanan Nepal kesulitan. Dengan shape ini, Indonesia memiliki banyak opsi untuk progresi. Bisa ke wingback yang jaga kelebaran, bisa ke pemain sayap yang berada di half space, atau bahkan bisa switch play karena ada pemain sayap di sisi lainnya. Sebenarnya idenya adalah mengisi tiap koridor, nggak harus siapa dan posisinya apa. Contohnya pada momen ini, Kambuaya rotasi dengan Sadil. Kambuaya naik isi half space dan Sadil jadi seperti gelandang. Tapi memang hanya Kambuaya yang diberi kebebasan untuk rotasi. Gelandang lainnya, Klok, tetap berada di lini tengah untuk menjaga rest defense atau menjaga shape bertahan agar nggak keserang balik. Meski Nepal bermain reaktif dengan garis pertahanan rendah, tapi Indonesia mampu menembus pertahanan Nepal dan membuat banyak peluang. Skemanya dimulai dari memanfaatkan lebar lapangan. Wingback berada di sisi lapangan untuk jaga kelebaran. Setelah menerima bola, fullback Nepal tertarik keluar dan menciptakan ruang di antara center back dan fullback yang biasa disebut channel. Ruang ini dimanfaatkan oleh sayap untuk menembus daerah yang berbahaya. Contohnya pada momen ini. Skema ini dilakukan berulang kali sepanjang pertandingan. Ini salah satu keuntungan mengisi 5 koridor horizontal. Secara natural, tim bisa memanfaatkan semua ruang. Skema cutback cross akhirnya berbuah gol pada akhir babak pertama. Berawal dari throw in, Asnawi mendapatkan ruang di half space dan melepaskan cutback cross. Dimas melakukan dummy dan Witan selesaikan serangan. Awareness dan komunikasi yang bagus serta umpan yang akurat dari Asnawi. Asnawi memiliki peran penting pada laga ini. Selain contoh tadi, gol pertama Indonesia juga berasal dari crossing terukur Asnawi yang mampu diselesaikan oleh Dimas Derajat. Nepal bermain dengan 10 pemain setelah menit ke-34. Indonesia mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0.
Masuk ke babak kedua, permainan Nepal jauh menurun dan Indonesia berhasil menambah 5 gol. Gol ketiga, Fahrudin mencetak gol dari situasi set piece atau corner. Sadil menambah skor setelah high press sukses Indonesia. Umpan Rafli diselesaikan Sadil dengan tembakan chip. Sedangkan di gol kelima, bek tengah lainnya, Baggett, juga bobol gawang lawan. Pemain Ipswich Town ini cetak gol dari luar kotak penalti dengan kaki kirinya. Melawan blok rendah, memang 3 dari 1 bek harus berani untuk naik. Gol ke-6 dicetak setelah berhasil merebut bola di area lawan, nggak lama setelah kick off gol kelima. Witan cetak gol kedua di laga ini. Terakhir, wonderkid Indonesia yang baru berusia 17 tahun, Marcelino Ferdinand cetak gol pertamanya untuk tim nasional senior. Satu hal yang menarik pada laga ini adalah keputusan Sintayong untuk memberi kesempatan menit bermain yang sama bagi dua striker Indonesia, Dimas Drajat dan Muhammad Rafli. Sosok Sintayong sebagai pelatih Indonesia memang menuai pro kontra. Ada yang suka tapi ada yang tidak. Meski begitu, pencapaian ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Taktik 3 back dan kejelian dalam memilih pemain membuat Sintayong mampu membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023.